Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan sekarang saya ada di sebuah tempat yang agak misterius karena sekarang saya berjumpa dengan seseorang yang menggeluti sebuah profesi yang cukup prestisius pada masanya di tahun 60-70-an, tetapi sekarang hampir tidak dikenal. Siapakah mereka? Itu adalah para komikus lokal, komikus Indonesia. Dan sekarang saya ada di sebelah salah satu orang yang dulu sangat-sangat terkenal karena karya-karya komiknya, Pak Rio. Ya. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini Pak Rio ini adalah salah seorang komikus yang untuk orang-orang yang dalam circle komik di Indonesia itu pasti sangat mengenal beliau karena ini adalah salah satu tokoh yang paling senior, yang paling mengemuka di zamannya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang komik. Kok komik di Indonesia tidak muncul? Pak, bisa menjelaskan sedikit dulu komik berkembangnya itu di tahun berapa dan kira-kira kenapa dia bisa berkembang? Komik itu dulu sebenarnya kan sudah dimulai oleh R.A. Kosasih, kemudian Pak Urip dan sebagainya, banyak itu mulainya. Nah, kemudian terjadilah boleh dibilang angkatan baru. Yan Mintaraga, Ganes TH, itu angkatan baru. Bahkan yang pertama booming itu Si Buta dari Gua Hantu, cerita silat. Iya. Dan semua itu awalnya Cergam ya, bukan? Cergam. Iya, langsung Cergam itu Si Buta dari Gua Hantu itu paling booming. Nah, di dunia komik itu dulu kalau silat orang mengenalnya pasti Ganes TH. Itu Si Buta dari Gua Hantu. Kalau roman banyak, ada Yan Mintaraga, ada Saldi Armendaris, ada Sim, banyak pokoknya roman. Jadi dulu itu Cergam itu begitu hidupnya, mau cari apa aja ada. Mau cari silat ada, roman ada, bahkan Petruk Gareng pun ada, komedi ada Petruk Gareng juga. Kalau Bapak? Saya termasuk beginner di waktu itu, jadi karena saya termasuk beginner, saya mempunyai idola saya Yan Mintaraga. Otomatis dulu ya saya bikinnya roman, karena masih remaja sesuai dengan umur saya waktu itu, jadi bikinnya roman. Yang dimaksud dengan saya masih remaja waktu itu tahun berapa, Pak? Ya itu tahun 68 69. 68 69. Ya. Berarti Bapak berkarya di tahun-tahun itu awalnya. Betul, dari 67 lah, cuman kan belum jadi, itu kan berjalan. Mulai berkarya itu ya 68 69. Sekarang Jaka Sumbung tuh banyak dipakai sebagai pantun, tapi Jaka Sumbung termasuk itu nggak sih? Termasuk idola saya itu Jair namanya. Tapi dia kuatnya dalam hal cerita kalau Jaka Sembung itu. Beda dengan misalnya kalau Ganes itu epigonnya banyak. Termasuk saya juga epigonnya. Jadi epigon kan yang ngikuti gaya lukisan. Kalau Jair nggak ada yang ngikuti gaya Jair gitu. Tapi kalau Yan Mintaraga atau Ganes itu semua ngikutinnya, karena dulu nggak ada contoh. Dulu nggak kayak zaman sekarang, ada Google, ada apa, referensinya banyak. Kalau dulu mah, wah, referensi itu sulit sekali. Kalau dapat buku luar negeri itu, wah, kita kayak nemu apa gitu. Oh iya ya? Iya, dulu referensi sangat jarang. Kalau sekarang kan mudah, itu bedanya. Tapi pada waktu itu bagaimana orang-orang bisa mengolah gambar dan cerita ketika referensinya sangat sedikit? Nah, itu sebenarnya hebatnya kita ini. Karena sangin cintanya, padahal mah rata-rata ya hanya bisa menggambar itu, boleh dibilang ikut-ikutan mencontoh gitu. Cuman karena waktu itu memang lagi rame gitu, banyak penerbit yang minta, justru bukan kita yang nawarin. Penerbit yang minta bikin ini aja gitu. Nah, jadi itu ada dorongan semangat bagi kita. Kita itu hebat, kadang-kadang penerbit ngajak kita nonton. Pelukis-pelukis itu diajak nonton gitu. Nonton film, nanti pulangnya suruh bikin cerita. Ceritanya padahal mah filmnya itu, tapi ceritanya bisa bervariasi. Padahal filmnya nontonnya mah filmnya sama gitu. Karena kita masing-masing kan bisa gitu bikin.
Atau juga didorong lagi karena memang kebanyakan dari kita itu kaum drop out ya, nggak ada yang lulusan akademis apa gitu, nggak ada, banyakan mah SMA, urusan SMA lah. Jadi literasinya itu boleh dibilang nggak ada. Ada yang ngasih cerita. Ini ada semacam skripnya ada gitu. Nah kehebatannya di kita itu begitu. Walaupun katakanlah pendidikan formal kita nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalau begitu baca cerita bisa mengolahnya. Dan itu hebatnya itu, padahal menceritain cuma satu, kalau dibaca sama 10 pelukis bisa 10 cerita loh itu. Iya. Nggak sama. Saya kebayang. Gitu. Nggak sama. Masing-masing mempunyai visi yang itu. Nah itu dihidupan. Nah kalau dulu bedanya sama penerbit itu didukung. Sang penerbit Didukung, bahkan kalau misalnya ketahuan nih nggak ada modal buat, kan kalau melukis kan harus ada kertasnya, tintanya atau apanya, penerbit ngasih dulu. Oh, Nih pakai. Jadi ada supportnya itu. mungkin karena minat dari masyarakat juga pada waktu itu tinggi ya. Iya, karena jarang kita pelukis dulu, wah udah sangat diidolakan dulu itu, benar-benar sangat diidolakan. Bapak karya-karya yang booming dari Bapak apa aja? Kalau saya yang booming itu paling booming serial Pedang Kayu Cendana. Nah iya, saya pernah dengar. Iya, itu paling booming. Tapi saya sebenarnya di roman saya banyak. Saya bikinnya karena saya pertama idola saya adalah Yan Mintaraga, otomatis saya bikinnya roman gitu. Malahan penerbit waktu itu, nih kayak Saldi, bagus, cantik-cantik, cakep-cakep. Saya senangnya Yan Mintaraga lebih manly gitu, lebih jantan, cowok gitu. Jadi Yan Mintaraga ikutannya. Itu karya saya. Jadi saya itu nggak kayak pelukis lain. Kalau pelukis lain itu cuman hanya disilat. Kalau saya all round, semua bisa, roman bisa. Waktu zaman anak-anak, zaman itu disebutnya zaman H.C. Andersen. Situ cerita anak-anak, padahal bukan karya H.C. Andersen, tapi asal cerita anak-anak ditulisnya H.C. Andersen gitu. Padahal bukan aslinya, bukan, itu bisa jadi ngambil dari Grimm, bisa jadi ngambil dari mana gitu, tapi ditulisnya H.C. Andersen. Gitu. Coba saya bandingkan dulu Pak, mohon maaf. Ya. Pada waktu itu, apakah TV swasta juga belum banyak ya? Belum, baru satu. TVRI aja, jadi kita nontonnya Safari itu. Cuman satu itu, nggak ada. Dan radio mungkin ya? Ya, radio TVRI juga kan. Maka radio RRI maksudnya. Jadi akses terhadap bacaan, terhadap pendidikan itu ya televisi, radio, dan kemudian media-media tulis seperti ini ya. Iya, komik itu sangat digemari, banyak sekali peminatnya gitu. Banyak yang meminta tuh dari majalah. Saya juga ngisi Aktuil pernah. Aktuil kan di Bandung majalah yang paling terkenal Aktuil. Oh. Kalau di Jakarta kemudian waktu zaman Cergam booming itu Eres, saya juga masuk di Eres. Kepake gitu, saya masuk bisa. Kan nggak bisa setiap orang bisa masuk ke majalah yang top. Saya bisa itu. Saya udah. Itu tapi seiring berjalannya waktu minat baca masyarakat terhadap komik berkurang. Menurut Bapak apa yang menjadi momentum berkurangnya minat baca? Nah itu momentum kalau setelah saya analisa sekarang itu sejak adanya video. Dulu apa yang namanya Triotara atau apa itu dulu. Video itu kan film seri Samkok misalnya, Samkok, Yoko. Orang kan lebih seneng kalau nonton video kan udah langsung ceritanya udah cuma kita dengerin aja. Nggak usah baca lagi. Angkatan Bapak tuh yang angkatan sahur sepuh gitu bukan sih? Yang di radio ada sahur sepuh, mini pelet gitu. Malahan ini mah agak kesinian. Saya sebelumnya. Saya sebelumnya. Ya itu angkatan saya. Nggak, itu termasuk yang termasuk yang menyisihkan komik-komik enggak gitu, ya? Kalau yang dari RRI dari mana mah enggak. Itu boleh dibilang justru karena adanya siaran RRI atau apa jadi orang mencari bacaannya itu apa gitu. Enggak, yang paling boleh dibilang tanda kutip ya
merusak gitu ya itu video. Itu kan dulu kalau zaman roman juga ada kan, roman dari Amerika Latin itu. Telenovela. Iya, telenovela. Yang kesinian nanti ada Maria Mercedes lah apa. Sebelumnya juga udah ada yang top itu. Nah itu membuat cerita-cerita komik-komik roman juga jadi berkurang, oplahnya berkurang. Karena semua teralihkan ke sana. Iya. Nah kemudian dari anak-anak nih, cerita anak-anak. Dulu kan itu ada God Sigma, ada Voltus 5. Oh iya. Wah, itu semua tergila-gila, termasuk saya sendiri juga tergila-gila nonton tuh serial Voltus 5. Kemudian God Sigma apa. Jadi itu yang membuat orang beralih. Cergam kurang, kita juga ikut-ikutan bikin. Saya juga bikin berapa cover God Sigma, cover Voltus 5, saya juga bikin. Jadi Bapak yang bikin covernya. Kan saya kan bukan bidang saya, jadi saya hanya cover saya bisa bikin gitu, sampai saya bikin begitu. Itu demi untuk menjalankan biar Sergam terus berjalan. Cuman ya itu lama-lama itu tersisihnya oleh itu, karena kemajuan dari video juga kan bagus sekali. Tapi itu saya mohon maaf nih. Ya. Ada upaya adaptasi dari para komikus Indonesia untuk berhadapan dengan zaman yang baru gitu? Ada. Bahkan kita ikut-ikutan kan di video itu apa, waktu zaman dulu itu Yoko, pemanah Raja Wali, itu juga bikin yang seperti saya bilang kan, kita itu sebenarnya dianugerahi kehebatan yang luar biasa lah. Begitu lihat cerita, wah saya bisa bikin, dirubah itu serupa tak sama. Begitu nonton tahu nih, wah saya bisa bikin cerita begitu gitu. Cuman kan lama. Kalau bikin Sergam kan paling hebat, paling cepat sebulan itu 1 jilid. Kalau sampai 10 jilid kan berarti 1 tahun itu. Iya. Lama, maksudnya lama. Sedangkan itu serialnya cepat. Ya? Gitu, itu bedanya. Begitupun kenapa ada orang kan sampai katakanlah tanda kutip membenci komik-komik manga atau Marvel atau apa, ya karena mereka cuman beli lisensi. Hari ini beli, paling lama minggu depan juga udah bisa jadi buku. Nah kalau dari kita kan nunggu pembuatannya aja 1 bulan minimal, belum nanti proses cetak. Kan ini tuh sebenarnya adalah karya-karya dari anak bangsa gitu. Maksudnya semestinya ada dukungan dari pihak yang lebih besar, misalkan para pemodal atau pemerintah, untuk terlibat untuk menyelamatkan nasib dari orang-orang yang berkecimpung di dunia komik itu? Sebenarnya ada. Dari Pedanka sendiri berapa kali membuat itu komik-komik yang ya ngangkat dari kita. Misalnya karya dari Ganas Seha, karya dari Yan Mintaraga, With NS, semua dibikin. Cuman kalau menurut saya sih memang animo masyarakatnya itu, apalagi itu kan kebanyakan kalau Pedanka itu nggak dijual di toko, jadi orang nggak tahu. Iya. Padahal dibikin, tapi orang nggak tahu. Padahal dibikin banyak, ada sampai sekarang juga banyak cerita-cerita yang top, misalnya Dewa Ruci gitu ya, Bima itu cerita tentang Bima, Dewa Ruci ada dibikin. Cuman nggak beredar di masyarakatnya nggak tahu. Gitu. Oh iya sih, ada kalau kebanyakan begitu. Itu sebabnya. Jadi kalau semakin kesini, semakin jarang, yaitu oplahnya tidak menggairahkan. Kalau zaman dulu komik itu paling sedikit dicetaknya minimal tuh 3.000, malahan 3.200 namanya, untuk biasa insit namanya. Itu barangkali ada salah cetak atau untuk dibagikan ke pengarangnya, kan pengarangnya nanti ada penggemar, biasa dikasih juga buku. Jadi itu ada kelebihannya 3.200. Itu bisa dicetak ulang kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang sistemnya mulai diganti, udah disiasati dengan pre-order gitu. Jadi pre-order dulu kan, udah pasti kan nih pre-ordernya lakunya berapa nih. Misalnya 100 kan, jadi si penerbit bisa nyetak lah 200. Udah jelas kan lakunya 100. Tapi yang ternyata yang 100 ini lakunya ya itu entah kapan gitu.
yang lakunya yang itu aja 100. Gitu, itu yang membuat terutama bagi kita ya akhirnya nggak ada karyanya karena penerbitnya merasa nggak enak sendiri mau dibayar berapa. Saya seperti misalnya untuk saya kan termasuk senior ya udah pelukis lama, itu mau dibayar berapa? Bapak, saya mohon maaf nih, yang Bapak tahu sekarang rata-rata penjualan komik Indonesia, cergam Indonesia berapa? Ya paling kalau yang menurut menurut pengakuan penerbit bisa jadi atau melihat kenyataannya paling antara 600-700 eksemplar. 700 eksemplar? Iya, nggak sampai 1000, iya, nggak sampai 1000. Oh. Dan itu kapan? Itu saat ini? Saat ini. Saat ini. Punya saya juga, kan ceritanya begitu, saya kan suka ngomong dengan penerbit-penerbit, bagaimana dong, dukung dong kita-kita yang udah katakanlah disebut senior ya boleh, malah ada yang menyebut saya legend lah, apalah, kenyataan nggak ada, nggak didukung gitu. Ya mereka coba, oke lah Pak, saya mau bikin punya Bapak, tapi yang paling bagus biar menggali nostalgia, diterbitannya karya yang terdahulu, karya pertama saya. Bukan karya yang digemari, yang booming gitu, bukan. Karya yang pertama dia bilang justru ada orang yang nyari Pak, semua juga nyari nih karya pertamanya mana. Nah diterbitkanlah karya saya yang pertama. Tapi hingga hari ini ya boleh dibilang saya nggak dapat apa-apa, loyalty saya sangat tidak berarti kalau disebutkan, saya malu sendiri. Iya, kalau 600. Iya, nggak sampai, malahan nggak sampai 600. Itu 600 itu yang hebat loh. Kalau kayak punya saya, kemudian juga itu karya yang diterbitkan, karya yang pertama, boleh dibilang masih belajar waktu itu, otomatis lah boleh dibilang nggak bagus lah gitu ya. Yang mana mungkin bisa laku mahal. Saya bilang bisa laku banyak. Saya bilang cetak dong yang booming gitu. Dia bilang nanti gitu. Nggak tahu perhitungannya bagaimana, tapi itulah kenyataannya. Dan bukan hanya dialami oleh saya, rekan-rekan saya yang lain banyak yang mengalami hal seperti itu. Apa mungkin ini Pak, kan misalkan tadi Bapak cerita bahwa salah satu yang meruntuhkan pasar dari komik Indonesia itu adalah awalnya itu adalah munculnya manga-manga gitu, video dan kemudian manga Voltus. Iya, film kartun, belum manga waktu itu, belum, masih film kartun, belum komik silat manga, belum loh. Komik manga itu nanti ini sekarang. Waktu itu masih film kartun. Jadi kalau Candy iya itu dulu Candy manga, Voltus 5, God Sigma, Ikkyu-san, ingatnya Ikkyu-san yang gunung gitu. Itu kan sangat menarik semua. Itu yang membuat menggeser gitu. Maksudnya gini, kan kalau Jepang dari kartun-kartunnya itu setelah populer, barulah mereka memasukkan komik. Iya, di Indonesia, betul. Ya? Nah, jadi kan gini, begitu tahu itu, ada komiknya, kemudian si penerbit kan menerbitkan akhirnya. Iya. Nah, masuklah komiknya itu, ya semakin parah lah semakin kita. Habis. Iya. Nah, maksudnya mungkin nggak sebenarnya dulu tuh kepikiran bahwa kita juga harusnya angkat dulu ke layar lebar, jadi film, jadi serial. Kemudian dari situ mungkin juga akan berkembang lebih lagi. Ada, udah. Oh iya, itu pun udah. Ada, ya? Bukan Jaka Sembung, Golok Setan. Oh iya, Golok Setan. Gina, ada dibikin. Bahkan akibatnya juga sekarang misalnya kayak Gina misalnya. Itu kan paling booming, paling terkenal. Tapi sekarang nggak bisa komiknya terbit. Karena karakternya sudah bukan milik si pengarangnya lagi. Milik produser Falcon yang miliki. Jadi si pelukisnya, yang penciptanya nggak bisa nerbitkan Gina, harus minta izin ke Falcon, kan lucu. Karakternya dibeli. Iya, pada main strategi bisnis Iya, semua gitu. Semua yang top kayak Jair, kenapa Jaka Sembungnya nggak bisa terbit lagi? Ya karena udah dibeli lisensinya itu. Yang dibelinya itu bukan ceritanya loh, karakternya. Jadi si tokoh Jaka Sembungnya itu nggak boleh dipakai sama orang lain. Gitu pun yang saya dengar begitu.
Gina juga begitu, nggak bisa. Padahal Gina itu, waduh, paling best seller di zaman dulu. Di zaman ya 80-an lah, tahun 1980-an. Ya berarti kalau oplahnya habis, kemudian minatnya habis, juga akhirnya tidak ada regenerasi dari para komikus di Indonesia. Sebenarnya regenerasi banyak, justru kita nggak kasihan gitu. Kalau mau ngomong jangan bikin komik percuma, nggak ada masa depannya. MDS, pengennya saya sih ngomong begitu. Cuman nanti katanya membunuh semangat mereka. Iya. Padahal kenyataannya kita nih, seperti di Bandung ini masih ada nih rekan saya, Sanwilantara, Usia Budin, sampai hari ini masih aktif bikin. Yang namanya Usia Budin tuh di Mangle sampai hari ini dia masih hidupnya dari melukis. Cuman nggak ada yang bikin komiknya yang melestarikan karya dia, nggak ada. Adanya ya gitu, coba terbitin, nanti ya udah nggak ada kelanjutannya. Kalau Bapak secara pribadi nggak apa ya? Nah, kalau saya ya itu masalahnya. Si penerbit-penerbit, kalau menurut saya mereka nggak enak mau bayar saya berapa gitu. Iya. Otomatis kan mahal gitu istilahnya. Kalau dibayar murah kan saya nggak mau. Jadi saya akhirnya kalau sekarang dapatnya itu orderannya bikin cover. Disebutnya artwork. Bikin cover. Kalau cover kan lumayan, minimal antara 1,5 juta, 2 juta dapat, bahkan bisa lebih gitu. Minimal antara 1 juta, 1,5 juta dibayarnya kan lumayan. Nah kalau bikin komik mau beli bayar berapa satu lembarnya? 100.000, saya nggak mau dong. Jadi nggak memadai gitu. Akhirnya penerbitnya juga nggak enak sendiri mau bayar berapa gitu. Gitu. Jadi akhirnya kan way out-nya ngambilnya ya bikin cover kadang-kadang ya untuk menjaga hubungan dengan kita. Udah bikin cover aja, bikin ya oke, bikin. Baraya gini, sebenarnya ini bukan hanya ada di dunia komik. Indonesia itu banyak sesuatu yang di zaman lampau itu kita cukup berada, kita memiliki eksistensi, tetapi sekarang tergerus oleh karya orang lain dari negara lain, pola skema orang lain dari negara lain dan sebagainya. Makanya, tapi di sisi lain saya tuh yakin bahwa ya seperti yang Bapak cerita tadi, bahwa orang-orang yang senang menggambar, senang melukis, senang bercerita tuh masih sangat banyak. Masih kan, sangat banyak tuh. Dan itu saya sendiri kadang-kadang saya suka bertanya kepada istri saya, apakah sama anak-anak saya, apa ada nggak ya mantan gitu, mantan cergamis gitu. Karena kenyataannya saya disebut cergamis nggak berkarya, kan berarti mantan dong. Kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau disebut mantan, kalau hari ini ada penerbit minta atau nggak usah penerbit lah, ada penggemar gitu, Pak, saya pengen Bapak gambar ini, saya bisa bikin. Saya bisa gitu. Bapak bawa nggak sih contohnya? Aduh, ya itu kan kita ketemunya mendadakan. Kita ketemunya dadakan. Nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada karya saya, nggak ada apa. Itu gitu. si Pak James nyebelin itu Pak. Tuh yang itu tuh. Ya nggak apa-apa, next time better, next. Ya, kalau memang diperlukan next time better, saya bisa cerita banyak. Dan upaya ya, tentang upaya, udah ada kemarin aja, bulan Juli yang lalu kan kita ada pameran di ITB, termasuk saya juga ikut hadir. Coba Baraya, buat yang Baraya yang punya perusahaan, punya sponsorship, punya kehendak, punya pikiran untuk bikin sesuatu, bikin karya gitu, dan kita mengetahui ada banyak sekali orang-orang di Indonesia yang berbakat bikin cerita, bikin gambar, bikin komik, bikin novel dan sebagainya. Yang seperti itu, coba kita sama-sama cari akal dan cari cara untuk saling bekerja sama dan memanfaatkan, karena sebenarnya ini adalah salah satu potensi besar dari masyarakat kita, karena generasi yang suka menggambar itu nggak akan pernah habis. Dari waktu ke waktu. Generasi yang suka bercerita itu, makanya ayo kita naikkan industri ini, karena ini tetap masih menjadi industri yang menjanjikan di masa depan kan? Iya, enggak kan kalau cerita juga lucu. Banyak loh artis-artis dari kita, artis pelukis, pengarang tuh. Misalnya yang bikin Tintin atau yang bikin apa itu, Avatar apanya, itu orang Indonesia semua. Oh iya. Terus yang bikin komik Marvel juga ada Ardian Syah atau siapa, itu dari Indonesia. Iya. Nah, kalau penerbit sini nggak ada yang bisa bayar satu lembar kurang lebih 3 juta.
nggak ada. Dia 300.000 juga nggak ada, gitu. Jangankan 3 juta itu per lembar loh. Kalau yang dari Amerika dibayarnya. Bahkan saya banyak yang dari ITB dari mana jadi nggak berkarya untuk Indonesia, nggak ada yang penerbit Indonesia. Ada satu yang baik masih mau membantu penerbitan Indonesia, namanya Iwan Nasif. Sekarang juga ada pameran nih di Bentara, Iwan Nasif. Itu dia masih mau bikin untuk Bumi Langit namanya. Itu padahal dia udah bikin untuk luar negeri buku How to Train Your Dragon kalau nggak salah. Udah booming di luar negerinya juga banyak. Begitupun Pak Mansur Rahman. Pak Mansur Rahman kalau bikin untuk luar negeri itu minimal dibayarnya saya dengar paling sedikit antara 1,5 juta 2 juta lah. Tapi dia masih mau bikin. Itu 1-2 juta tuh per apa? Lembar. Iya, selembar. Makanya hebat, makanya kalau disebut menggiurkan, kalau orang yang nggak tahu kepengen jadi komikus atau cergamis itu. Kalau saya menamakan diri cergamis, kalau orang sekarang komikus. Kalau dulu zaman saya mencergamis. Nah, itu menggiurkan. Kayak Ardiansah kaya di rumahnya kalau nggak salah di Klaten atau di mana, kaya dia. Ya dari Marvel. Dari karya-karya yang diterbitkan di luar negeri. Iya. Iya, makanya kenapa di dalam negeri tidak? Iya, di dalam negeri seperti saya bilang, jangankan bayar 1 juta satu lembarnya, 500.000 aja nggak ada. Zaman sekarang nggak ada 500.000 juga. Aduh. Gitu. Jadi kitanya itu yang mau menjalankan ya yang butuh aja. Jadi ya udah berapa aja dibayarnya gitu. Kan itu menggiriskan sekali kalau boleh dibilang, ya saya emang nggak mau gitu. Makanya saya memang sudah lama meninggalkan dunia cergamis itu, udah lama karena nggak bisa diharapkan gitu. Jadi mati perlahan dan terbuang. Oh iya, mati perlahan aja. Seperti saya udah, kan kenalan saya penerbit banyak, saya bilang hidupin dong kita, gimana buat lelang kayak atau apa kayak gitu, atau bikin reunian kayak kita dipanggil. Sampai akhirnya rontok pada meninggal. Kemarin juga ada yang baru meninggal, rekan-rekan pelukis. Udah habis. Yang bikin itu aja, laba-laba merah itu yang paling top. Kus Bram, udah almarhum. Apa? Jadi keburu almarhum. Iya, ini kayaknya kita tuh kalah di industri, soalnya kalau ide pasti akan bermunculan, bakat pasti ada banyak. Di industri sekarang juga penerbit ya yang hebat itu zaman sekarang, yang menurut saya hebat itu namanya Bumi Langit. Selain Bumi Langit itu satu lagi Anjaya Book. Tapi tetap aja oplahnya nggak mendukung. Kalau yang Bumi Langit udah kerjasama dengan Gramedia. Terbitannya terpajang di Gramedia atau apa gitu. Kalau yang Bumi Langit dulu juga saya di Bumi Langit kan gitu, jadi dia memang hebat punya aksesnya itu ya. Kayak dulu saya makanya agak dikenal kan, saya di Kompas berapa tahun, 2 tahun mungkin ngisi Kompas, harian Kompas. Ngisi pewarnanya saya yang karyanya ada karya Pak Mansur, ada karya Kus Bram dulu. Saya yang warna tapi coloris pewarnanya saya. Gitu. Jadi saya memang selalu terbawa gitu. Masih ada sih keberuntungan. Ada apa-apa masih ada yang inget, oh Pak Rio aja. Ya, saya nanti dipanggil gitu. Cuman ya gitu, yang menyedihkan terus terang aja nggak ada yang mendukung terus karya saya gimana gitu. Terus apalagi mengupayakan bikin, saya udah ngomong berapa kali, udah bikin begini aja kayak dulu kan ada majalah Eres, setiap itu karyanya ada. Nah itu nggak berani penerbit menjamin. Kenapa coba? Takut nggak tamat. Nunggu tamat dulu mungkin nggak kuat bayarnya. Kalau ngomong gitu salah. Tapi nunggu kita sekarang berjalan, takutnya nanti pelukisnya yang nggak bisa selesai karena berbagai masalah. Itu kan kendalanya. Jadi kalau penerbit mah banyak loh sekarang juga yang istilahnya indie banyak di Indonesia ini, mungkin masih ada bisa. Ya memang 10 sih nggak ada, cuman di atas 5 penerbit. Macam-macam, ada Koncara, ada apalah, banyak. Bapak masih berharap nggak
masih berharap nggak bahwa industri komik Indonesia, cergam Indonesia itu naik lagi? Sangat berharap. Bahkan saya udah sering berkomunikasi dengan penerbit-penerbit atau dengan yang berkompeten ya untuk membangkitkan dunia cergam ini. Dan rekan-rekan saya juga kalau saya kontak, gimana nih ada penerbit, wah mereka udah mau semua, welcome. Kebanyakan begitu. Cuman nanti dari penerbitnya sendiri yang nggak ada kabar beritanya. Kita sudah mempersiapkan diri, udah apa, nggak ada kabarnya, udah hilang lagi gitu. Itu kenyataannya. Jadi makanya kebanyakan ada lagi zaman sekarang yang mereka bikin nggak mengandalkan penerbit. Ada kalau saya baca di Facebook atau apa yang menghimbau, udah rekan cergamis kita bikin aja, nggak usah nunggu penerbit, kita bikin, pastilah 3 bulan jadilah 1 jilid, ya bilang. Kalau kita konsisten bikinnya sehari 1 lembar atau 2 hari 1 lembar pun 3 bulan pasti udah jadi. Ya, terbitin sendiri, dia bilang gitu, terbitin sendiri. Kalau laku ya itu sebagai bonusnya buat kita. Tapi siapa yang bisa? Yang bisa ya mungkin orang-orang kaya yang berduit. Kalau yang butuh buat hidup sehari-hari, mungkinkah? Nggak mungkin. Saya tuh mikir gini Pak, kan sempat di tahun 2000-an awal industri film Indonesia juga hancur Pak. Kemudian, tapi bisa bangkit lagi. Jadi mungkin nggak sih, kan Bapak juga bilang bahwa Bapak tidak berkarya dalam 10 tahun. Artinya anggaplah bahwa komik Indonesia itu matinya 10 tahun yang lalu lah, anggaplah iya, memang begitu, mati suri disebut. Sampai hari ini disebutnya masih mati suri, udah belum hidup, nggak semua pelukis itu diterbitkan gitu. Iya. Jadi siapa di antara Baraya yang pengen membantu dan menghidupkan kembali komik Indonesia? Ya, tapi memang harus diawali dengan cerita yang menggelegar, yang heboh gitu ya. Karena industri komik di Indonesia tuh laku, Pak. Jadi yang nonton komik tuh, yang baca komik tuh banyak. Sekarang banyak. Kalau cerita komik kan, tapi bukan zaman saya. Komik zaman sekarang, si Juki misalnya. Itu kan oprahnya berapa? Terus Mince, atau siapa tuh? Oh iya, Mince. itu oprahnya besar loh itu. Tapi kan bukan kita, bukan cergamis yang kita, yang dulu. Yang dulu mah udah nggak ada yang berkiprah lagi. Kalau dulu kan hebat ya, ada Teguh Santosa, Rian Mintaraga, itu hebat. Sampai hari ini bukunya masih diremaster, dibikin ulang. Dibikin ulang itu pasti. Ganes sampai hari ini. Itu Ganes tuh sampai hari ini dibikin, diremaster gitu. Tapi regenerasinya nggak ada. Kalau misalnya saya mau bikin Nasi Buta, nggak ada yang mau penerbit. Iya. Kan gitu. Jadi itulah. Jadi akhirnya apa? Kalau saya kadang-kadang saya bikin cover Si Buta, disebutnya Attribute to Ganes TH gitu. Apa yang kira-kira terpikirkan di benak Bapak, solusinya kira-kira dari masalah ini tuh apa gitu? Ya solusinya apa yang bisa kita tempuh untuk bisa membangkitkan kembali komik Indonesia yang lagi koma gitu? Itu banyak kan dari kita ngomong karena nggak ada kontinuitas penerbitannya itu nggak ada. Industri penerbitannya nggak kontinu gitu. Jadi istilahnya kayak yang hit and run gitu. Nggak ada yang kontinu. Kalau dulu penerbit dulu kan mau laku nggak laku dia nerbitkan gitu. Kalau zaman sekarang enggak. Kan selalu pre-order dulu. Nih pre-order nggak laku, jangan harap yang keduanya di pre-order lagi. Itu. Ayo, orang-orang kaya siapkan industri untuk penerbitan percetakan komik di Indonesia, karena banyak banget, bener. Saya banyak banget yang siap untuk bikin ceritanya, yang siap untuk menggambarnya, yang siap untuk membacanya. Iya. Kita di Indonesia itu bahkan dibandingkan dengan buku-buku yang serius gitu, buku novel dan komik itu tetap lebih tinggi. Artinya minat kita tuh tinggi, cuman minat untuk yang lokalnya tidak ada. Jadi karena industri tadi itu ya. Iya, upaya ada terus loh. Ada terus hingga hari ini Agustus ya. Agustus tanggal berapa nih? 9, nanti sampai tanggal 14 ada pameran di Bentara
Itu yang mengadakan Bumi Langit loh, 21 tahun Bumi Langit apa itu. Itu tujuannya ya mengorbitkan gitu. Ada karya-karya komik yang dijual, pelukisnya didatangkan, ada signing booknya, tanda tangannya, yang beli bukunya ada. Sampai hari ini masih ada di Bentara, Jakarta. Pameran jadi upaya ada kemarin, lagi bulan Juli tadi seperti saya bilang di ITB, di Galeri Sumarjan, 4 hari. Full. Jadi upaya ada, cuman animonya nggak ada. Pameran-pameran itu sepi. Pamerannya mah ada, pengunjungnya ada, selalu ada pengunjung sih. Penggemar ada, pembeli ada, pembelinya ada. Saya juga cukup capek tuh tanda tangan, tanda tangan loh. Membeli kan minta tanda tangan. Saya bilang saya bukan pelukisnya, nggak apa-apa Pak. Bapak kan komikus, dan saya minta tanda tangannya aja. Ya, ayo, gitu. Jadi gimana tuh? Animo ada apa ada, tapi kenyataannya nggak ada. Ya, animo ada, bakat ada, potensi ada, industri seharusnya ada. Industri harusnya ada. Ya, ada industri ini yang seharusnya ada. Jadi ayo kita sama-sama bangun kembali industri perkomikan di Indonesia. Kita punya 270 juta rakyat Indonesia dan itu adalah pangsa pasar sekaligus juga potensi para komikus Indonesia, orang-orang yang berkarya seharusnya ya. Kita tuh cukup banyak manusia seharusnya yang bisa melanjutkan. Tapi Pak, saya pengen video ini tidak terlalu panjang, pendek. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan dan ini kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Cuman ada yang ingin disampaikan terakhir, keluhan, emosi, kemarahan. Tapi jangan mukul saya, Pak. Enggak, saya sih lagi bingung juga, makanya dibilang nggak ada kehidupan ada gitu, tapi dibilang ada kenyataannya nggak ada. Bahkan banyak teman-teman saya mengeluh, gimana nih masa depan kita, ya dia bilang ya berdoa aja paling. Nggak bisa kita zaman sekarang gitu bawa nih ke penerbit nih saya punya karya mau gimanain, nggak bisa. Paling ya nantilah saya kasih kabar, tapi nggak ada kabarnya. Iya. Jadi udah gimbot gitu. Jadi itulah disebut nggak ada gairah. Sekarang buktinya hari ini ada pameran tuh di Bentara, di Palmerah atau di mana Bentara tuh. Yang ngadain Gramedia juga ngadain, termasuk salah satu sponsornya. Ya makanya disebut mati enggak. Tapi disebut hidup. Ada penerbitnya hebat, Bumi Langit penerbitnya dengan Anjaya Book itu yang hebat, belum yang lain-lainnya gitu. Itu yang membuat saya sendiri bingung, nggak tahu lah. Gitu. Makanya saya nanya apakah ada gitu mantan Sergamis, itu pertanyaan saya. Kita simpan pertanyaan ini untuk menjadi PR bersama buat Baraya yang nonton video ini, menyimak video ini. Ayo sama-sama berpikir, tapi bukan hanya untuk menemukan solusi, tapi juga untuk menemukan potensi dan lahan bisnis. Karena sekali lagi, soal komik, baik itu pengarangnya, pelukisnya, maupun peminatnya di Indonesia tetap banyak. Tapi kondisi sekarang industrinya lesu justru adalah sebuah potensi untuk kita yang naik gitu. Gitu ya Pak ya? Ya, semoga betul. Kita mendapatkan generasi yang meregenerasi. Dan terima kasih atas insight-nya. Terima kasih atas informasinya. Sekali bisa bertemu dengan Anda. Kita pamit. Assalamualaikum. Saya Guru Gembul dan saya Pak Aryo Purbaya. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bukunya nggak ketutup. Nah, ini.